Kita akan merubah sebuah bohlam LED bekas ini menjadi sebuah alat yang canggih sekali dan kreatif sekali teman-teman. Jadi teman-teman di sini cukup tonton videonya aja dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham dan tidak gagal paham ya. Oke, di sini yang pertama-tama kita harus buka dulu lampunya ini menggunakan sebuah cutter teman-teman. Kita buka aja menggunakan cutter di sini ya. Ini emang rada agak dipaksakan teman-teman ya. Oke, ini udah terbuka seperti ini. Selanjutnya di sini kita putus aja dua kabel yang terhubung ke LED-nya ini teman-teman ya. Kita potong aja menggunakan tang ini, kita potong pokoknya ini kabelnya ini kabel minus dan kabel plus teman-teman. Ini kita potong aja teman-teman ya. Setelah itu ini udah terputus ya. Selanjutnya kita congkel aja menggunakan ini obeng minus di bagian sini. Karena ini agak sulit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah terpisah dari mesinnya ya. Oke, jadi di sini ada poin penting yang teman-teman harus ketahui ya. Di sini teman-teman harus gunakan sebuah lampu LED yang seperti ini. Seperti ini ya. Ini antara mesinnya ini bagian sini dan juga LED-nya ini terpisah teman-teman. Jadi teman-teman harus gunakan yang seperti ini ya. Yang antara mesin dan LED-nya terpisah seperti ini. Selanjutnya siapkan aja dua kabel seperti ini teman-teman. Ini kabel merah dan putih, ini sebagai minus dan plus. Dan kabel ini akan kita sambung di bagian sini dari mesin LED-nya ini teman-teman ya. Nah, kita akan sambung di sini, min ketemu min dan plus harus ketemu plus, tidak boleh terbalik teman-teman ya. Sekarang kita solder dulu di sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini udah kita sambung, kita solder. Selanjutnya kita pasang aja selongsong bakarnya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan plastik listrik ya, atau solasi listrik maksud saya. Teman-teman bisa gunakan solasi listrik kalau nggak ada selongsong bakar seperti ini ya. Tapi lebih baik kita pasang selongsong aja teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini udah kita sambung ya. Selanjutnya di sini bagian tutup ini kita lubangi di sini teman-teman. Kita buat lubang dua aja. Kita lubangi menggunakan solder aja teman-teman. Kita lubangi di sini kecil aja, nggak usah terlalu besar. Dua lubang saja. Nah seperti ini ya. Dua lubang aja udah cukup ini. Nah selanjutnya di sini tinggal kita rapikan aja teman-teman. Kita rapikan gunakan cutter untuk merapikan lubangnya ini ya. Oke, ini udah kita rapikan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang aja kabelnya dari dalam. Kita masukkan dari dalam teman-teman. Dan kita tutup kembali teman-teman. Ini kita tutup seperti semula ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini udah kita sambung kabel seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan siapkan kawat ya. Ini kawat seperti ini kita potong menjadi dua bagian, jangan terlalu panjang teman-teman ya. Ya kita sesuaikan aja. Ini kita potong kawatnya ini menjadi dua bagian ya. Oke, kita gunakan tang dan kita akan potong di bagian sini teman-teman. Oke, ini udah terpotong menjadi dua bagian teman-teman. Ini tidak usah terlalu panjang ya. Jadi ini usahakan untuk bagian ujungnya ini agak runcing tapi tidak terlalu runcing. Pokoknya seperti inilah ya. Untuk bagian ujungnya teman-teman, usahakan seperti ini bentuknya. Dan nantinya kita akan sambung di kabel. Namun sebelum itu di sini kita siapkan bahan yang lainnya dulu teman-teman. Ini sedotan. Sedotan ini akan kita potong menjadi dua bagian teman-teman ya. Dan ini udah terpotong menjadi dua bagian seperti ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita ke kawat ini ya. Kawat ini akan kita kasih solder, kita kasih timah ya. Namun sebelum itu di sini kita akan kasih fluk dulu teman-teman supaya lebih mudah kita untuk mensolder ya. Ini udah kita kasih timah ya teman-teman ya, seperti ini. Nah sekarang tinggal kita pasang aja di kabelnya ini teman-teman. Kita solder aja di bagian ujung kabel ini.
kita solder ke ujung kawat yang udah kita kasih timah ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja teman-teman. Ini udah kita sambung seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita udah sambung seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini kita tinggal masukkan aja ke ini sedotannya yang tadi udah kita potong ya. Kita masukkan dan kita sisakan untuk ujungnya kira-kira segini teman-teman ya. Segini aja udah cukup teman-teman, nggak usah terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya. Oke, kita kira-kira aja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita kasih lem tembak teman-teman. Ini dalamnya ini kita isi dengan lem tembak penuh ya teman-teman ya. Oke, jadi ini udah kita kasih lem tembak untuk bagian dalamnya teman-teman. Jangan lupa ya, untuk lem tembaknya ini harus penuh. Dan selanjutnya tinggal kita kupas aja teman-teman ini. Ini kita rapikan aja untuk bagian ujung atas dan bawah. Seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini tinggal kita kupas aja bagian sedotannya ini. Ini sedotannya kita buang aja teman-teman ya. Kita kupas, kita buang. Dan ini untuk hasil akhirnya teman-teman. Ini untuk hasil akhirnya yang udah kita bersihkan dan kita buang bagian sedotannya yang tadi warna hijau. Ini untuk bagian pertama teman-teman ya. Dan sekarang ini akan kita singkirkan untuk melanjutkan bagian kedua. Selanjutnya saya siapkan fitting seperti ini. Ini fitting lampu teman-teman. Ya, di sini fitting lampu ini kita buka dulu. Nah, dan seperti ini untuk bagian dalamnya, ya, seperti ini. Dan kita siapkan juga kabel colokan listrik seperti ini teman-teman. Kabel ini akan kita pasang di fitting dari atas dulu teman-teman ya. Seperti ini. Dan selanjutnya ini tinggal kita pasang di ini. Di fittingnya teman-teman ya. Oke, jadi udah seperti ini, udah kita pasang fitting ya di kabelnya. Sekarang tinggal kita pasang lampunya ini teman-teman. Kita pasang lampunya di fittingnya ini. Dan selanjutnya tinggal langsung aja kita tes. Ini kita tancapkan di listrik 220 volt teman-teman ya. Dan sekarang tinggal tancapkan aja di listrik 220 volt teman-teman ya. Ini meskipun udah menjadi arus DC, untuk keluarannya teman-teman harus tetap hati-hati ya. Karena ini tegangannya ini tinggi sekali dan teman-teman harus hati-hati sekali pokoknya. Oke, ini udah kita tancapkan di listrik 220 volt teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita fungsikan atau kita tunjukkan kepada teman-teman aja untuk fungsinya ini buat apa ya. Yang pertama di sini bisa kita gunakan untuk mengecek sebuah LED lampu teman-teman ya. LED apapun, LED lampu 220 volt maupun LED apapun bisa kita tes menggunakan alat ini teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang nggak punya avometer atau multitester ya. Teman-teman buat aja seperti ini, tapi hati-hati ya teman-teman, ini tegangan tinggi. Jadi untuk lampu LED-nya yang udah tidak berfungsi dia akan mati teman-teman ketika kita cek. Tapi kalau dia masih bagus dia akan menyala seperti ini ya. Nah, di sini tidak hanya itu, kita bisa gunakan untuk mengecek sebuah dinamo DC teman-teman ya. Perhatikan ini dinamo DC, akan kita cek ini masih berfungsi menyala atau tidak ya dinamonya ini. Teman-teman perhatikan aja untuk bagian ujungnya ini ya. Kita coba tes. Nah, ini berputar teman-teman ya. Ini berputar dan berfungsi, berarti dinamonya ini masih bagus teman-teman. Saya perjelas lagi. Teman-teman perhatikan di sini, ini berputar. Nah, berarti ini dinamonya ini masih berfungsi dan bagus. Di sini teman-teman juga bisa gunakan untuk mengetes kipas ini, kipas DC 12 volt 0,15 ampere teman-teman ya. Ini biasanya digunakan untuk PSU maupun power amplifier. Nah, sekarang kita tes aja kipas ini teman-teman. Dan ini perhatikan teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan. Di sini menyala kipasnya.
atau berputar ya. Ini berputar kipasnya. Dan ini berfungsi dengan normal. Jadi ini berguna banget, silakan teman-teman buat aja di rumah. Tapi dengan catatan harus hati-hati, meskipun ini tegangan DC tapi ini tegangan tinggi teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Jadi itu tadi fungsi alat yang kita buat kali ini. Silahkan teman-teman buat aja di rumah, tapi dengan catatan harus hati-hati. Meskipun ini tegangannya sudah menjadi tegangan DC dari AC 220 volt, teman-teman harus tetap hati-hati ya. Jadi selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Lain waktu akan kita sambung kembali dengan tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.